kandidat atas nama I Dewa KD Wiarsa Raka Sandi ST SH MSI. Jadi ini sekolah teknik ada juga, sekolah hukum ada juga, MSI nya budaya lagi. Ini paduan beberapa ilmu. Prof. Halo. Berdengung. Pak Widodo, Pak Erwan, sudah siap semua? Ada kesempatan juga kita lihat, belum dikirim fotonya ini. Belum bisa juga? Ada Nanang tadi yang foto bagus, biar dikirim ke kita. Oke. Itu dari sana. Kurang ketawanya itu. Itu harus dibatalkan gambar terakhir itu. Ketuanya tidak senyum. Ada sentimen perkara. Ini Mas Widodo ini ada yang marah ke saya apa lah ya yang saya pikir. Pak Erwan mana? Kita mulai saja ya. Pak Bangun disilakan. Selamat datang Pak I Dewa KD Wiarsa Raka Sandi. Silakan Pak, duduk di kursi panas. Ini mau dipanggil siapa ini? Banyak sekali namanya. Dewa KD Wiarsa Raka atau Sandi? Atau I? Dewa. Oke, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih sudah memenuhi undangan untuk sesi wawancara pagi hari ini. Pertama, yang kedua kami mengucapkan selamat kepada Pak Dewa yang sudah lolos ke tahap wawancara. 36 dari 300 lebih calon yang berminat menjadi anggota KPU RI. Artinya Bapak sudah bisa menyingkirkan lebih kurang 300 orang. Bapak siap ya? Sebelum dimulai, apakah akan mengambil waktu untuk berdoa? Disilakan. Terima kasih Pak Dewa. Hari ini maksimal 60 menit ke depan akan ada pendalaman berbagai isu. Pertama akan dimulai dari Bapak Haryono. Silakan Pak Har. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi Prof. Ini Pak Dewa ini kan berapa kali nih jadi KPU di Bali? Izin, saya periode yang kedua di KPU Provinsi Bali. Oh, KPU Provinsi Bali. Kalau sekarang berkeinginan untuk di KPU RI, ya, adakah pengalaman-pengalaman di daerah itu? Karena merasakan kan pasti apa yang dari pusat lalu dilaksanakan, lalu juga ke bawahnya mengawasi juga. Kalau kita bicara perbaikan ke depannya, adakah pengalaman itu kemudian memberikan sesuatu yang kemudian Bapak bisa gunakan kalau saja terpilih jadi pusat? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang betul saya sudah 2 kali di KPU Provinsi Bali. Jadi selama 2 periode menjalankan amanat sebagai penyelenggara, jadi ada beberapa pengalaman ya yang penting. Yang pertama menyangkut aspek peraturan perundang-undangan, ya, aspek hukum. Ini sangat penting karena kebetulan saya divisi hukum ya untuk periode yang sekarang di samping sebagai ketua. Jadi betapa regulasi itu sangat signifikan pengaruhnya kepada
jajaran penyelenggara di bawah. Oleh karena itu, jika saya diberikan kepercayaan, saya ingin bahwa harmonisasi, kemudian sinkronisasi, dan ketepatan waktu daripada regulasi ini sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pengembangan penyelenggaraan pemilu, kan di samping metode yang sudah berjalan ya sejauh ini secara konvensional, saya punya pengalaman sangat menarik dan saya teliti dalam S2 tesis saya, yaitu tentang sengketa hukum dalam Pilkada Jemberana. Salah satu isunya adalah e-voting, begitu Prof ya. Jadi saya meneliti karena itu berdampak pada penundaan pilkada pada saat itu, ya, sambil menunggu proses di MK, kemudian pemerintah daerah menunda pencairan dana hibah, meskipun dana sudah tersedia. Nah, wacana ini juga penting, jadi bagaimana pemanfaatan teknologi itu harus komprehensif dan kemudian tidak mengganggu tahapan. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya yang menjadi pengalaman kami ya di dalam Pileg maupun Pilpres 2014, dengan tidak bermaksud untuk terlalu jauh ya, kami kemudian mendapat beberapa award dari KPU Pusat, termasuk tentang transparansi informasi, kemudian kreasi sosialisasi, dan ini kita ingin bagaimana agar ke depan penyelenggaraan pemilu lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga mendapat respon yang positif dalam arti di tingkat partisipasi oleh masyarakat. Itu beberapa di antaranya, Pak. Menjadi anggota KPU provinsi, kabupaten, apalagi dari pusat, selain juga berkecimpung dalam persoalan melaksanakan hukum, undang-undangnya, membuat koordinasi, tapi juga tekanan-tekanan dari luar ini nggak kecil. Nyali apa kira-kira yang harus diperlukan, dan apa Anda sudah membuktikan punya nyali menghadapi itu? Siap, Prof. Jadi saya punya pandangan yang terpenting bagi seorang penyelenggara pemilu itu adalah punya integritas ya. Punya integritas, kemudian dia konsisten dengan regulasi maupun peraturan-perundang yang ada. Jadi tentu di dalam pengalaman kami ya, sejumlah peristiwa penting kami alami ya. Sebagai contoh misalnya dalam Pilgub Bali 2013 ya, meskipun pada saat itu saya adalah anggota. Demikian juga yang kemudian saya teliti, termasuk di dalamnya adalah pada saat Pilkada Jemberana. Itu saya kira sejumlah momentum itu ya bisa menjadi indikator bagaimana saya menjalankan tugas dan menegakkan integritas kami. Tekanan apa yang dianggap kemudian itu menjadi sebuah pembuktian saya punya nyali untuk menghadapi tekanan? Sebagai contoh ya, waktu Pilgub Jemberana itu, pada saat itu Bupati Jemberana sangat populer ya, dan saya orang Jemberana. Jadi beliau punya inovasi tentang e-voting ya, yang pada saat itu sedang kemudian berproses di MK. Mungkin Prof sangat paham itu. Tetapi di sisi lain tahapan sudah harus berjalan ya. Nah, kami selaku Korwil wilayah Jemberana pada saat itu bersama KPU provinsi memberikan supervisi bahwa sedapat mungkin pilkada ini tepat waktu ya. Tetapi oleh karena sampai lewat waktu dan kemudian sebagian tahapan awal sudah berjalan dan tidak mungkin dilanjutkan karena dana tidak tersedia, melalui rapat lengkap ya, rapat gabungan, dan juga melalui konsultasi kepada KPU RI, KPU Jemberana menunda tahapan pilkada. Nah, kemudian berikutnya dilakukan satu koordinasi persiapan lagi, kemudian dilaksanakan, dan ternyata hari hanya jatuh 27 Desember itu pada saat bupati yang bersangkutan sudah lewat masa jabatannya. Digugatlah kami ya. Saya kami digugat ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kami bersyukur ya, dan berterima kasih atas dukungan segenap pihak, terutama para stakeholder yang ada di sana. Jadi langkah KPU pada saat itu dianggap benar, dan pada akhirnya memang pilkada itu dapat berjalan dengan baik meskipun sempat ada penundaan gitu. Terima kasih Pak Har. Ibu Betty dipersilakan. Baik, selamat pagi Pak Dewa.
Selamat pagi, Bu. Saya lagi melihat CV Bapak nih ya. Ada beberapa yang menarik soal pendidikan S1 Bapak. S1 dan S2 ya. Yang pertama S1-nya teknik kimia, kemudian S1 lagi ilmu hukum, kemudian S2-nya ini kajian budaya ya Pak ya. Tapi yang lebih menarik lagi buat saya adalah Bapak menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Udayana itu tanggal 20 Agustus 2015 ya dengan IPK 3,91. Kemudian menyelesaikan S2 kajian budaya dengan tesis politik sengketa hukum dalam pemilihan umum dan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jemberana 2010 itu selesai 30 September 2016, IPK-nya 4. Jadi Bapak ini dalam setahun Bapak menyelesaikan S1 untuk hukum, S2 untuk ilmu budaya dengan IPK 3,91 dan yang kedua IPK 4. Pada saat yang sama Bapak adalah ketua KPU Provinsi Bali. Gimana ceritanya itu Bapak? Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya saya jelaskan pada awalnya saya memang alumni UGM jurusan teknik kimia ya. Jadi oleh karena dinamika pelaksanaan tugas kami sangat memerlukan peningkatan kapasitas ya. Jadi sebetulnya saya kemudian pertamanya melanjutkan kuliah di S2 Kajian Budaya Universitas Udayana menggunakan ijazah S1 Teknik Kimia. Karena ini kan multi entry. Jadi di Cultural Studies itu ya, jurusan apa saja boleh masuk di situ ya. Nah, kemudian sejalan dengan itu saya mengambil S1 di Fakultas Hukum dengan ijazah SMA. Saya kira sesuai dengan aturan ya. Nah, sebetulnya kuliah saya cukup lama Bu. Bisa dilihat ya. Di S2 itu saya angkatan 2009 dan selesainya baru ya. Karena pada prinsip saya begini, sebetulnya kalau lihat dari segi akademik ya, saya mestinya bisa cum laude ya. Tapi bagi saya tugas itu penting. Jadi beberapa kali tertunda karena saya mengutamakan pelaksanaan tugas jangan sampai terganggu. Dan mengenai bagaimana saya mengatur waktu, tentu kami berusaha seefektif mungkin dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab. Dan perlu saya sampaikan bahwa di KPU Provinsi Bali kami sudah mengimplementasikan absen sidik jari Bu. Jadi bisa dilihat jadi bagaimana persentase kehadiran saya dalam melaksanakan tugas meskipun ini satu rintisan ya yang memang kita lakukan di Provinsi Bali. Jadi sidik jari Pak. Oh maaf ya daftar hadir. Siap Prof ya siap. Jadi begitu ya. Jadi kuliah saya sangat lama karena saya prinsip nilainya harus bagus ya. Meskipun agak lama karena bagi saya pengembangan kapasitas itu sangat penting gitu. Jadi setahu saya KPU itu penuh waktu kan? Betul. Jadi Bapak merasa bahwa di samping Bapak menjalani 2 kuliah, S1 dan S Hukum dan S2 untuk kajian budaya itu, Bapak masih full time sebagai KPU. Betul Bu, karena begini sebagai contoh ya, di Fakultas Hukum harusnya saya cum laude Bu, tetapi kemarin kan ada sengketa hasil di MK. Jadi begitu proses itu berjalan saya tidak ikut ujian, sehingga kami izin begitu ya. Setelah itu selesai baru saya ke kampus. Jadi saya tidak mau ini sebetulnya kan melengkapi ya, peningkatan kapasitas ini melengkapi. Jangan sampai meninggalkan tugas-tugas penting yang ada. Dan kebetulan kampus dari kantor kami sangat dekat, sekitar 5 menit. Oke. Baik, saya percaya aja sama Bapak ya. Berikutnya, ini Bapak menulis bahwa ini untuk pemilu ini dibutuhkan SDM penyelenggara pemilu yang bukan saja mampu menyelenggarakan pemilu secara prosedural sesuai regulasi dan tahapan yang ditetapkan, melainkan juga dibutuhkan SDM penyelenggara yang mampu memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat akan terwujudnya pemilu secara lebih substantif dan mampu memenuhi kebutuhan zaman. Ya, itu yang Bapak tulis. Menurut Bapak berhasil nggak mencapai itu? Jadi
mampu memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat akan terwujudnya pemilu secara lebih substantif dan mampu memenuhi kebutuhan zaman dalam kaitannya dengan peran Bapak sebagai Ketua KPU Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita menyatakan diri berhasil ya, menurut saya perlu ada kriteria, Bu, ya. Jadi kalau kita melihat dari award yang kami terima, KPU Provinsi Bali terima, Ibu bisa lihat di dalam lamaran kami, indikatornya ada. Tapi bagi saya, tentu ke depan kita melakukan langkah-langkah perbaikan secara terus-menerus, kita melakukan inovasi-inovasi, sehingga kemudian pemilu itu tidak hanya terselenggara secara periodik bahwa 5 tahunan begitu. Ya, sebagai contoh di Provinsi Bali, kami mengembangkan sebagai pilot project untuk rumah pintar pemilu ya. Dan kebetulan Bali adalah tuan rumah ISF ya, beberapa waktu yang lalu itu konferensi KPU se-Asia ya. Jadi sejumlah delegasi mengunjungi kami dan mereka memberikan apresiasi. Jadi inovasi yang kami lakukan bagaimana pemilu itu juga adalah bagian dari keseharian, bagian dari integrasi dengan kultur atau budaya kita. Jadi selama ini secara umum saya melihat penyelenggaraan pemilu di Bali berjalan relatif baik ya jika kita bandingkan dengan sejumlah masa sebelumnya begitu. Baik. Kalau saya baca di makalah Bapak ya, setidaknya ada 2 jejak keterlibatan Bapak di bidang teknologi informasi ya. Yang pertama, Bapak merintis berdirinya Lembaga Pelatihan Teknologi Informasi dan Manajemen yang kemudian dinamakan Politeknik Ganesha Guru ya, yang Bapak mendirikan dan memimpin tahun 2002 sampai 2004. Kemudian Bapak juga menulis makalah ya, Pergulatan Makna Sengketa E-Voting dalam Pemilu Kada Kabupaten Jemberana 2010. Pertanyaan saya, Bapak punya berpengalaman di dalam penyelenggara pemilu dan Bapak juga kalau saya baca dari makalah Bapak punya pemahaman dan keterlibatan di bidang teknologi informasi. Menurut Bapak, kalau Bapak terpilih sebagai salah satu anggota KPU RI, dari segi teknologi informasi, terobosan-terobosan apa yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya jelaskan sedikit, mungkin Ibu Betty sangat paham. Waktu itu di Bali ada Dirintis Bali Camp ya, mungkin Ibu beberapa kali ke sana. Jadi saya di Ganesha waktu itu. Jadi pada intinya saya melihat bahwa teknologi ini adalah keniscayaan ya. IT ke depan adalah keniscayaan. Tetapi kita tentu tidak boleh juga menerapkan begitu saja tanpa satu analisis dan kajian yang mendalam, termasuk kasus e-voting di Kabupaten Jemberana. Saya mengikuti betul dari pertama kali diimplementasikan di Dusun Pasatan namanya, sampai berkembang belakangan. Nah, konsep IT dalam pandangan saya adalah bagaimana ada 2 kategori ya. Implementasi IT itu kan sangat dipengaruhi oleh brandware, SDM, kemudian software aplikasi itu, kemudian juga infrastruktur yang ada. Nah, saya berpikir bahwa pertama adalah untuk implementasi di luar tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, ini sangat penting. Jadi bagaimana kita menyiapkan atau menyempurnakan teknologi informasi yang sudah dilakukan sekarang. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara kan ada e-voting, ada e-counting gitu ya. Nah sebetulnya saya mengikuti bahwa menurut putusan MK ya, setelah diuji materi oleh Pemda Jemberana itu kan dimungkinkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pilkada juga sudah mengatur. Nah sekarang bagaimana jika ini didorong ya, tentu platformnya harus komprehensif ya, kita harus punya satu perencanaan strategis tentang IT, kemudian ada satu daerah yang memang sudah siap semacam pilot project gitu ya. Karena persoalan IT bukan hanya persoalan teknis, persoalan regulasi, persoalan kesiapan masyarakat, dan yang paling penting menurut saya adalah persoalan kepercayaan ya, trust publik terhadap proses implementasi teknologi itu. Nah inilah yang akan menjadi pemikiran dan dari pengalaman maupun penelitian yang saya lakukan. Nanti jika saya diberikan kepercayaan akan kita usulkan kepada rekan-rekan yang lain untuk menjadi salah satu bagian dari inovasi KPU untuk periode ke depan. Kalau menurut Bapak, kalau e-counting kita udah siap belum penerapan e-counting?
dari segala aspek regulasi, aspek kesiapan SDM, aspek infrastruktur, aspek penerimaan dari masyarakat tadi yang Bapak sebutkan ya. Apakah mungkin e-voting masih butuh tahapan, tapi kalau menurut Bapak e-counting sudah siap atau? Begini Bu, sebetulnya ya mulai dari era Pilpres, KPU telah mulai mengimplementasikan scan ya C1, kemudian itu diintegrasikan dalam sistem informasi KPU pusat. Sekarang sudah ada sejumlah aplikasi yang diterapkan. Nah, menurut saya kalau ini didorong, saya optimis ya. Optimis kenapa? Publik juga sudah mengambil bagian dalam proses mengawal hasil pemungutan maupun penghitungan suara di TPS ini. Nah, tentu tinggal bagaimana kita mendorong, kemudian juga merumuskan regulasinya. Nah, setahu saya sampai hari ini regulasi e-counting dalam arti yang komprehensif itu kan belum dirumuskan ya. Jadi ini menurut saya harus didorong. Pertama untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara dalam arti suaranya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempercepat proses dengan mengurangi hal-hal yang terjadi kelemahan-kelemahan dalam sistem konvensional. Tetapi dalam pandangan saya ini memang harus diuji coba. Tidak bisa kemudian sistem itu dibangun, diimplementasikan begitu saja. Nah, kombinasi dengan sistem manual ini juga menjadi penting dalam rangka membangun kepercayaan publik dan menjamin bahwa tidak akan muncul persoalan baru dalam implementasinya nanti. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini saya membaca laporan masyarakat ya, katanya pernah dilaporkan karena dugaan keterlibatan dalam persoalan publik. Ini kasusnya sengketa Pilgub Bali tahun 2013. Jadi yang lembaga yang melaporkan adalah kuasa hukum dari calon atas nama AAGN Puspa Yoga dan Dewa Nyoman Sukrawan. Jadi kasusnya adalah KPU Provinsi Bali tidak memberi izin kepada tim asistensi data dari pelapor untuk masuk ke ruangan dan tidak diperbolehkan mengikuti pleno rekapitulasi suara. Dan KPU Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran yang memberikan kewenangan KPUD Kabupaten Kota untuk membuka kotak suara sebelum pleno di tingkat provinsi. Apakah itu betul seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya jelaskan bahwa memang aduan itu ada ya, aduan itu ada. Waktu itu saya anggota KPU Provinsi Bali ya, divisi hubungan antar lembaga di KPU Provinsi Bali. Nah, kalau mengenai tim asistensi itu ya, yang saya tahu ya dari divisi teknis kami berkoordinasi bahwa sebetulnya KPU Provinsi Bali sudah membuat satu tata tertib ya, satu mekanisme di dalam rekap itu dan sudah disetujui oleh tim kampanye pasangan calon gitu ya. Tapi satu yang menjadi persoalan waktu itu adalah memang ini kan dua pasangan calon yang head to head. Jadi selisihnya sangat tipis ya. Jadi begitu situasinya. Nah, kemudian disampaikan ke DKPP memang saya kira fakta menunjukkan ya seluruh jajaran di KPU Provinsi Bali itu diperingatkan secara ringan terkait dengan teknis administrasi itu. Nah, tetapi setelah itu ya kami belajar banyak dari era itu ya. Jadi setelah itu kemudian periode berikutnya saya dipercaya. Jadi kami mengkoordinasikan secara lebih intensif lagi, kemudian lebih transparan lagi. Makanya salah satu indikatornya adalah dalam pileg dan pilpres, demikian juga di dalam pilkada kemarin. Waktu itu memang mengenai pembukaan kota itu ya bukan sebelum rekap di provinsi. Yang saya tahu adalah dalam rangka pembuktian di MK, dan itu pun disaksikan oleh para pihak. Kemudian karena ada keberatan oleh divisi teknis ditugaskan untuk diberhentikan, di stop gitu. Pak Dewa, sebelum ke Prof Ramlan, itu S1 S2-nya apa bedanya tesis dengan skripsinya? Kalau S2 tadi tentang sengketa ya. Kalau S1-nya? Terima kasih, Prof. Udah singkat saja. S1-nya saya tentang sistem pemilu. Sistem pemilu. Pengaturan sistem dan tahapan pemilu atau pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8. Jadi saya khawatir nih skripsi S1-nya diubah-ubah sedikit dengan tesis. Oh tidak. Beda. Jadi ya? S1 itu tentang sistem pengaturan sistem dan tahapan pemilu.
dengan normatif, Prof, penelitian hukum normatif. Tetapi S2? kalau yang S2 ini adalah politik sengketa hukum. Jadi ini dia penelitian kualitatif studi kasus Pilkada Jemberana. Satu. Yang kedua, dulu ketika debat publik pemilihan pemilihan gubernur tahun 2013 ya, itu dulu pakai TV One ya, yang live-nya, yang menyelenggarakannya. Ada 3. Ya. Jadi sesuai dengan rapat kami dengan tim kampanye, ada 3 televisi. Ya. Ada TV One, ada Metro, kemudian ada TV lokal. Itu sama-sama menyiarkan tiga-tiganya Sama-sama menyiarkan pada hari yang sama. Begini, 3 kali debat. 3 kali debat. Betul. 3-3 yang terlibat atau beda-beda? Ada yang satu TV One saja, satu Metro TV saja, satu TV lokal saja begitu? Betul. Jadi begini, waktu debat itu ya, kan sekali lagi 3 kali debat ya. Seingat saya pertama kali ada TV lokal, kemudian TV One, dan terakhir Metro TV. Apa isu yang pernah muncul terkait dengan pengadaan TV ketika itu? Begini, waktu itu khusus untuk TV One dan Metro kami tidak KPU Provinsi Bali tidak mengeluarkan anggaran. Itu terkait dengan pengadaannya. Cuma memang untuk debat terakhir salah satu pasangan calon tidak berkenan untuk hadir. Tidak hadir. Jadi mekanisme begini. Kami rapat ya dengan berita acara bahwa disepakati kampanye sebanyak 3 kali. Nggak masalah. Tapi kok bisa nggak bayar ya TV semahal itu? Gimana caranya tuh? Begini, yang saya tahu ya, Prof. Jadi itu yang kedua. Pemilu sebelumnya juga, kedua televisi itu juga tidak, kami anggarannya tidak mencukupi. Jadi waktu itu ada komunikasi ya antara jajaran sekretariat dan kemudian disetujui oleh komisioner ya. Jadi memang kedua televisi itu untuk 2 kali pilgub ya, dari KPU tidak mengeluarkan anggaran. Jadi kerjasama. Dari mana sih biayanya Pak? Ini pertanyaan kita. Betul. Masa TV menyiarkan langsung kayak begitu nggak berbiaya? Apa yang dilakukan itu sehingga bisa TV tidak harus mengeluarkan biaya? Saya kalau mau TV kayak begitu senang juga saya tuh, minta disiarkan langsung nih acara ini. Jadi begini Prof, yang saya tahu ya, jadi begini, untuk periode yang pertama, pilgub yang menggunakan 2 TV ini, saya belum di KPU. Enggak, yang Bapak di KPU saja? Untuk saya di KPU, kebetulan saya menangani kampanye. Ya. Jadi waktu itu kami kan berencana menggunakan televisi lokal di Bali ya, karena anggaran kami terbatas. Tetapi ada juga komunikasi dari kedua stasiun televisi ini, ingin juga memberikan satu partisipasi begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh TV terhadap kami, saya kira standar ya. Jadi pertama dia menyampaikan satu rundown acara, kami nyusun konsep, dipresentasikan di hadapan tim. Jadi enggak perlu itunya. Jadi sama sekali KPU Bali tidak mengeluarkan biaya yang untuk saya tahu tidak. Kedua TV ini. Yang saya tahu tidak. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Ramlan. Dewa, pada Pilgub 2013 di Bali itu ada satu putusan MK yang yang satu Banjar ya. Itu kepala Banjar itu nyoblos sekaligus keluarganya gitu. Tapi disahkan oleh MK. Sekarang ini sudah lalu, Anda kan sarjana hukum ya. Apa komentar Anda mengenai putusan MK itu, tapi terutama bukan putusan MK tapi praktek yang terjadi di Banjar di Bali? Terima kasih Prof. Jadi pada prinsipnya tentu praktek itu tidak dibenarkan ya. Karena prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah satu orang satu kali memberikan suaranya secara langsung ya, dan tidak mewakilkan. Tetapi memang di masa lalu ya, di sejumlah pilkada Bali itu praktek itu masih ditemukan. Nah kemudian sekali lagi pendapat hukum saya itu tentu tidak benar ya, tidak benar ya. Saya dulu suka mengejek teman-teman saya orang Bali, katanya orang Bali mampu menentukan nasib sendiri, ternyata diwakilkan pada pimpinannya gitu. Oke. Yang kedua, Anda tahu Komisi Pemilihan Umum soal teknologi informasi itu sudah mengambil sikap. Apa yang sikap KPU sekarang itu mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi? Apa sikap KPU? Baik, yang saya tahu memang
dari beberapa hasil koreksi kami. Jadi KPU sebetulnya masih sangat berhati-hati begitu ya. Sangat ya itu yang saya sampaikan, sampai hari ini belum ada satu daerah pun di Indonesia yang dalam hati pemungutan suara seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi bahwa implementasi IT untuk backup proses penyelenggaraan ini saya kira sudah berjalan selama ini di KPU pusat dan juga sampai ke daerah-daerah. Sebagai contoh misalnya untuk scanning C1 ya. C1 itu kan begitu selesai pemungutan dan perhitungan suara, scan itu sudah berjalan. Anda ternyata tidak mengikuti perkembangan. Betul bahwa kalau soal dalam logistik dan daftar pemilih dan sebagainya sudah menggunakan teknologi informasi, tapi dalam e-voting, e-counting, e-recapitulation, KPU sudah mengambil sikap tidak akan menggunakan e-voting, tidak akan menggunakan e-counting, tapi merekomendasikan e-recapitulation. Nah, tapi Anda nggak mengatakan itu, tentu saya tanyakan adalah dasar pertimbangan KPU. Kalau dalam undang-undang kan selalu dikatakan, termasuk putusan MK setelah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur segala macam itu. Pertimbangan KPU apa? Dugaan Anda kalau Anda tidak mengikuti perkembangan tadi. Dugaan Anda apa? Ya. Terima kasih Prof. Jadi kalau mengenai e-voting ya, menurut saya karena kebetulan saya meneliti ya kasus Jemberana ini ternyata sangat kompleks. Jadi bukan hanya regulasi yang belum siap, jadi pasca putusan MK, meskipun dalam undang-undang itu sudah diatur ya, pemungutan suara itu bisa dengan menggunakan peralatan secara elektronik dan seterusnya. Tapi kendala yang ada di lapangan ya, sehingga kemudian Jemberana itu sebagai contoh ya, yang saya teliti belum mengimplementasikan. Mungkin ini juga menjadi pertimbangan KPU pusat. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dalam secara akademis ya, itu sejumlah negara pun sebetulnya masih mempertimbangkan kembali, khusus untuk voting itu. Kemudian mengenai rekapitulasi ya, mohon maaf ini mungkin masalah terminologi ya. Jadi itu sebenarnya sudah berjalan. Sebagai contoh saya sampaikan bagaimana kemudian menjaga transparansi dan mengontrol perolehan suara di masing-masing TPS itu dengan memanfaatkan support daripada teknologi informasi. Dan itu saya kira bentuk transparansi yang sudah berjalan. Saya kebetulan ikut tim yang dibentuk oleh KPU mengkaji itu. Intinya persoalan teknologi informasi bukan soal persiapan, bukan soal kepercayaan, bukan soal regulasi. Soalnya adalah apakah akan memperbaiki pemilu Indonesia atau tidak. Itu sebabnya Australia sudah memutuskan tidak akan menggunakan itu. Jerman maupun Belanda menganggap bahkan unkonstitusional gitu. Oke. Saya yang terakhir ya. Tadi Anda menjawab pertanyaan Pak Haryono tadi soal regulasi. Tadi tesis skripsi maupun tesis Anda juga mengenai itu. Jadi saya selalu kemarin juga dalam forum ini saya sebut bahwa saya mempelajari tata kelola pemilu, dan tata kelola pemilu itu aspek yang paling penting itu hukumnya, hukum pemilu, regulasinya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah pemilu itu kan banyak aspeknya gitu kan. Anda sudah buat tadi ada sistemnya, ada proses penyelenggaranya, ada sistem penegakan hukum, penyelesaian sengketa pemilunya, ada penyelenggaranya, ada partisipasi masyarakat dan seterusnya. Dari sekian aspek pemilu ini, regulasi aspek apa menurut Anda yang paling lemah? Terima kasih. Kalau kita berbicara aspek regulasi, menurut saya adalah dari kepastian hukumnya itu sendiri. Saya dalam skripsi saya meneliti khususnya mengenai pilkada stop. Jadi begini, dalam regulasi itu kalau kita bicara hukum dalam pemahaman saya kan ada kepastian hukum, kemudian ada kemanfaatan hukum ya. Ini kemudian juga ada keadilan hukum begitu. Nah, saya melihat bahwa salah satu kendala teknis di lapangan ya adalah dari aspek regulasi terutama mengenai sistem pemilu. Kenapa demikian? Kalau kita lihat bagaimana pembahasan Undang-Undang 32 2004 ini, di sana kemudian ada sejumlah regulasi dari sistem langsung menjadi tidak langsung,
kemudian ada perpu menjadi langsung dan kemudian menjadi tidak langsung dan langsung kembali. Nah, menurut saya salah satu aspek penting adalah bagaimana kita memiliki satu regulasi tentang pemilu yang simple, ya, tidak melanggar konstitusi, tetapi ini bisa diimplementasikan dalam waktu yang cukup panjang, sehingga masyarakat akan bisa mengetahui hak dan kewajibannya selaku stakeholder. Jadi tidak kemudian selalu dirubah dalam waktu yang sangat singkat begitu. Meskipun perubahan itu juga adalah satu keharusan karena kita ingin mengikuti dinamika zaman. Nah, pengalaman kami di lapangan, ya, saya di lapangan, jika ini sudah ditentukan, ya, tentu ini menjadi kewajiban para pembuat undang-undang, ya, dan KPU di daerah sebagai pelaksana, kemudian KPU di pusat ikut juga menentukan regulasinya, maka arah daripada penyelenggaraan pemilu kita ke depan ini akan jelas, gitu ya, akan jelas. Kemudian para pihak kita dorong untuk mengikuti regulasi itu, mengikuti mekanisme itu, demikian juga aspek-aspek etik di dalam penyelenggaraannya. Anda menyebut sistemnya, sistem pemilu apa? Sistem pemilu yang mana? Kepala daerah atau presiden atau DPR, DPRD atau DPD? Yang saya maksud tadi adalah, yang saya teliti adalah tentang sistem pemilu kepala daerah. Betul. Jadi maksud saya, yang saya soroti adalah mengenai konsistensi sistem yang kita anut, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang Dasar kan dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu kan dilakukan secara demokratis. Kemudian muncul setelah itu perkembangan apakah ini rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah. Kemudian muncul lagi apakah ini merupakan sistem langsung atau tidak langsung begitu, ya. Jadi ke depan saya punya pandangan kita perlu, terutama di tingkat penyelenggaraan pemilu, ada satu arah begitu yang kita jadikan guidance di dalam kita mengembangkan dan membangun penyelenggaraan pemilu kita gitu. Terima kasih Prof. Ramlan. Berikutnya Pak Darmo. Terima kasih Pak Ketua. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Made, ya. Yang pertama terkait dengan piagam penghargaan sebagai KPU Provinsi berprestasi tingkat nasional, ya Pak, khususnya di bidang kategori kreasi sosialisasi. Kreasi sosialisasi seperti apa yang Bapak kembangkan sehingga Bapak bisa dapat penghargaan ini, Pak? Baik, izin Pak. Jadi kami di Bali, ya, pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden itu mengembangkan satu kreasi sosialisasi, ya, dengan acuan pertama tentu bagaimana konten sosialisasi substansi pokok yang harus kita sampaikan itu adalah muatan secara nasional, ya. Kemudian di daerah di Bali tentu aspek seni dan budaya ini sangat kental dalam dinamika keseharian masyarakat. Jadi kami mengintegrasikan itu, ya, kami mengintegrasikan itu. Dan salah satu parameternya kalau kita lihat dari aspek partisipasi, ya, untuk pileg dan pilpres itu sekitar 78%, ya, partisipasi menurut saya itu cukup tinggi, ya, untuk pemilu legislatif. Untuk pemilu legislatif sekitar demikian. Kemudian untuk pemilu presiden sekitar 70-an sekian. Nah, saya melihat kreasi itu ada kreasi dalam bentuk seni budaya, ya. Bagaimana kita misalnya mengemas penyelenggaraan pemilu itu ada nuansa seni. Sebagai contoh di Bali tentu kita ketahui, ya, sangat banyak yang bisa kita kombinasikan gitu. Jadi waktu itu kami sebetulnya tidak mengetahui bahwa akan ada penilaian dari KPU pusat, ya. Jadi kami tidak mengetahui, jadi kami laksanakan saja berdasarkan kajian dan evaluasi kami terhadap proses sosialisasi sebelumnya. Kemudian ternyata oleh KPU pusat itu dinilai, kami diminta untuk menyampaikan laporannya begitu. Dan diberikanlah kami award seperti itu. Dari kreasi itu akhirnya jumlah pemilih di Bali meningkat itu, Pak, ya? Berapa? 78 tadi, Pak? Untuk pileg dan pilpres, maaf, untuk pemilu legislatifnya. Legislatifnya berapa, Pak? Berapa sekitar 78%. 78%. Untuk pilpresnya 70, sekian. Memang ada perbedaan angka, ya, tapi secara umum partisipasinya cukup tinggi gitu. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang kedua saya mau nih Pak, mau
menanyakan soal kepimpinan selama Bapak menjadi Ketua KPU Provinsi Bali. Ini seandainya Pak, skor nilai kepimpinan itu 50 sampai 100, kira-kira berapa nilai yang dimiliki oleh Bapak? Kalau saya menilainya 90 Pak. Ya. Jadi alasannya begini. Sekarang saya bicara konteks Bali ya. Jadi untuk memimpin di Bali, khususnya dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu ini, itu sangat tergantung kepada figur pemimpin itu, ya, dan juga bagaimana dia melakukan satu koordinasi dan komunikasi. Karena kita ketahui masyarakat Bali ini sebenarnya masyarakat yang sangat plural sebetulnya. Di satu sisi antara nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional, begitu. Nah, kenapa saya sampaikan angka seperti itu? Karena memang selama ini ya saya terutama secara pribadi ya berupaya untuk di samping melakukan upaya-upaya secara formal juga ada komunikasi-komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Sebagai contoh, pada waktu pemilu legislatif itu di Bali ada Hari Raya Nyepi Pak. Di satu sisi kampanye rapat umum itu harus menaikkan bendera ya. Tapi di sisi lain untuk Nyepi ini kan bendera harus diturunkan. Nah, supaya kami tidak melanggar, kami KPU tetap menyatakan bahwa ini adalah masa kampanye rapat umum yang harus dihormati, bahwa ini kepentingan nasional dalam rangka pemilu. Tetapi kami adakan pertemuan, kemudian ada tokoh agama, tokoh adat, FKUB dan setengah ada himbauan lalu dari mereka. Nah, kalau himbauan ini kan kesukarelaan ya, tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama, khusus untuk 1-2 hari pada puncak hari raya. Nah, menurut saya dalam rangka mengelola ya implementasi penyelenggaraan tahapan pemilu di daerah, kita juga harus memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ada di sana, tentu dengan tidak melanggar aturan yang ada, tahapan yang ada sebagaimana yang sudah ditentukan. Baik, itu kan dengan eksternal Pak ya. Betul. Ini yang internalnya sendiri, artinya di dalam kelembagaan KPU itu sendiri. Karena di situ juga Bapak kan sebagai pemimpin, ya tentunya ada upaya-upaya yang harus Bapak lakukan dalam rangka memimpin keseluruhan para pegawai yang ada di KPU, sehingga tugas-tugas bisa mendukung tugas-tugas Bapak dan tugas itu bisa berhasil seperti apa yang diharapkan barangkali oleh KPU Pusat. Baik, terima kasih Pak. Izin, jadi yang pertama saya berpandangan bahwa pemimpin itu harus memberi contoh ya. Sebagai contoh ketika kami mendorong tadi sudah dipertajam oleh Prof. Saldi mengenai daftar hadir ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita bekerja penuh waktu kalau kemudian ketuanya ini sering tidak hadir misalnya. Itu contoh ya. Simpel kelihatannya tapi menurut saya ini signifikan. Jadi saya selalu berusaha untuk hadir lebih awal. Ya, ini kalau kita bicara mengenai kehadiran. Kemudian yang kedua mengenai aspek integritas ya, integritas kemudian transparansi di dalam kita melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita. Kemudian yang menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlakuan yang sama. Sebagai contoh sejauh ini ya sudah 2 periode ya, saya belum pernah menerima ya rekan ataupun saudara terkait dengan urusan kepemiluan di rumah begitu misalnya. Untuk menjaga jarak yang sama, jadi kami selesaikan urusan-urusan itu di kantor. Kemudian aspek kepemimpinan yang lain adalah bagaimana kita melakukan koordinasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Bagi memang mereka yang bekerjanya bagus ya harus kita apresiasi, tetapi jika memang ada pelanggaran kami tindak. Mohon izin Ibu Palina mungkin selaku TPD, beliau sangat memahami ya. Saya kebetulan juga adalah tim pemeriksa daerah. Jadi kami pernah memecat salah satu penyelenggara di Karangasem karena memang terlibat pelanggaran yang sangat berat. Dan jika memang ada yang kasus di lapangan yang kemudian perlu kita tindak lanjuti ya, kategori pelanggaran ringan kita juga tindak lanjuti. Jadi intinya kita memberikan contoh, kemudian menegakkan aturan dan etik itu dengan tanpa membeda-bedakan jajaran kita. Jadi itu bisa dilihat ya, di samping dari tahapan yang berjalan, selama ini laporan keuangan kami juga cukup tertib ya, dan juga mendapat apresiasi dari pusat. Jadi kita memberikan contoh dalam aspek-aspek seperti itu. Itulah bagian dari kepemimpinan yang selama ini saya laksanakan. Baik, terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih. Silakan Pak Profesor Widodo. Terima kasih Ketua. Pak Dewa, saya coba lihat di CV Bapak memang banyak sekali piagam penghargaan prestasi. Tapi ini kan soalnya adalah level provinsi. Di level provinsi, tugas utama Pak Wiyarsa bersama para komisioner lainnya itu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh komisioner KPU Pusat. Nah, jadi ada fungsi yang berbeda nanti yang akan Bapak hadapi jika Bapak diterima menjadi komisi itu. Menetapkan kebijakannya bukan soal yang mudah. Mengapa saya katakan soal yang mudah? Karena regulasi sekarang itu sudah menentukan di dalam undang-undangnya. Untuk merumuskan pedoman teknis harus rapat kerja dengan DPR dan harus mendapat persetujuan bersama. Kesepakatan itu mengikat kemudian. Kalau konsultasi dengan DPR kemudian tidak ada kesepakatan, ya hasil itu jelas akan mempengaruhi langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU dalam rangka menetapkan kebijakan yang sudah disepakati mungkin di internal komisioner. Nah, ini hambatan yang luar biasa saya kira, dan itu saya kira belum pernah dihadapi oleh Bapak sebagai komisioner juga ketua KPU provinsi. Kira-kira Pak Dewa punya pikiran, punya langkah-langkah bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Terima kasih Prof. Widodo. Jadi pertama saya jelaskan bahwa tentu pengalaman yang ada di daerah itu menjadi satu inspirasi awal ya bagi saya untuk mengikuti proses ini, dan juga menjadi satu modal setidaknya begitu ya untuk bagaimana kemudian melaksanakan tugas di KPU Pusat itu seandainya saya diberikan kepercayaan dan kesempatan. Tapi sebetulnya ya perlu saya sampaikan bahwa DPR dalam hal ini pimpinan maupun Komisi 2 itu cukup sering juga beliau datang ke Bali untuk melakukan monitoring, untuk melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pusat tentu kami di daerah juga merasakannya karena kami melaksanakannya. Dan yang terakhir, bagaimana menghadapi situasi itu, menurut saya bahwa aspek kemandirian ya KPU ini sesuai dengan undang-undang ya tentu harus tetap dijaga, lalu dibarengi dengan satu komunikasi dan koordinasi yang intensif, bahwa manajemen pemilu ini kan memang harus dikelola berdasarkan tahapannya ya. Sebagai contoh, kalau kita membayangkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, tentu tidak boleh jauh mundur karena nanti bisa terjadi kekosongan di dalam pemerintahan kita. Nah, oleh karena itu menurut saya, jadi bagaimana KPU ke depan dengan berdasarkan pengalaman tantangan yang ada, membuat satu langkah-langkah ya agar regulasi ini sekali lagi sebagaimana yang sampaikan di awal itu bisa tepat waktu. Nah, mengenai kewajiban konsultasi yang mengikat itu, yang final sifatnya, yang satu adalah yang ada di dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ya. Tapi kalau di dalam undang-undang yang sekarang sedang dalam proses pembentukan ya, undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu ini, dari rancangan maupun ketentuan yang ada selama ini belum diatur soal itu. Nah, maka ke depan aspek ini juga harus menjadi perhatian kami ya KPU, sehingga kemudian jangan sampai karena menunggu waktu konsultasi yang lama karena kesibukan dari pihak DPR misalkan dalam kita konsultasi ini menghambat di dalam tahapan. Jadi menurut saya itu di samping bahwa penguatan lembaga KPU ini juga harus kita lakukan seperti itu. Forum konsultasi yang mengikat dengan DPRD ini kira-kira mempengaruhi independensi KPU enggak?
dengan DPR? Dalam pandangan saya ya, bisa jadi mempengaruhi ya. Jadi saya punya pandangan bahwa konsultasi itu penting ya. Tetapi tanggung jawab terhadap satu keputusan hukum itu kembali kepada lembaga terkait ya. Sebagai contoh, kalau KPU ada kekeliruan di dalam tindakannya, ada proses hukum dan ada juga proses etik gitu ya. Jadi menurut saya kira ini sejalan dengan konsep yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tetapi kemandirian ini bukan berarti harus menutup diri ya, kemudian menentukan segala sesuatunya sendiri ya. Jadi saya berpandangan bahwa koordinasi dengan segenap stakeholder secara transparan, kemudian berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memang diharuskan demikian, ini penting. Tetapi tentu kita berharap ini tidak menyandra ya langkah-langkah KPU di dalam menerjemahkan undang-undang, sebagai contoh misalnya di dalam menyusun peraturan KPU dan sebagainya. Walaupun dalam prakteknya kita tidak bisa membatasi kemungkinan untuk masuk dan menyandra langkah-langkah itu bisa terjadi. Ya, sebab ini lembaga politik ini di DPRD-nya, di DPR-nya maksud saya. Walaupun itu terjadi. Tentang data pemilih. Ini kita kan dari pemilu ke pemilu, itu masalahnya mesti soal data pemilih. Punya konsep apa, Pak Gede, Pak Dewa? Terima kasih, Prof. Jadi kalau kita berbicara data pemilih ya, selama ini data pemilih itu secara kelembagaan ya ditentukan oleh dua institusi penting. Pertama tentu pemerintah, ya. Nah, kalau kita berbicara sumber awal datanya, kemudian tentu KPU. Ya. Nah, satu hal yang saya ambil contoh konkret adalah dalam persiapan menuju Pilkada 2015 ini, ya, di mana bahwa warga negara yang berhak itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya kalau memiliki eKTP atau memiliki surat keterangan dari Disdukcapil. Ya. Nah ini tentu kedua lembaga ini menjadi penting perannya. Di samping KPU lalu melakukan proses pemutahiran data pemilih. Maka saya punya pandangan bahwa, dan kami sudah lakukan di Bali, ya, dalam menyongsong Pilkada serentak 2018 ini, jauh-jauh hari kami KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat, ya, kalau untuk konteks daerah. Kalau konteks pusat juga antara KPU dengan pemerintah, bagaimana memastikan bahwa oleh karena undang-undang sudah menentukan demikian, maka proses penyelesaian daripada eKTP ini harus didorong. Saya sepakat sebentar, Ketua. Saya kalau lihat ketentuan sekarang tidak ada masalah lah, kita ikuti itu. Ya. Bayangan saya begini, di Dukcapil itu ngurusi soal data kependudukan. KPU itu punya kewajiban untuk bagaimana punya data basis tentang pemilih. Kenapa kalau di kependudukan ada sensus penduduk, kenapa di KPU tidak programkan sensus pemilih misalnya? Gimana, Pak? Jadi sebetulnya begini, jika memang diberikan kewenangan, ya, saya punya pemikiran bahwa ke depan data pemilih ini memang dikelola oleh KPU, ya. Saya kira ini satu alternatif, ya, satu alternatif tentu dengan tidak menghilangkan, ya, atau menghapuskan aspek koordinasi itu tadi, ya. Nah, selama ini dalam regulasi kita kewajiban KPU kan sebatas memutakhirkan, ya, memutakhirkan. Dan di sisi lain KPU sebetulnya termasuk kami di daerah sudah mengimplementasikan konsep pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemutakhiran itu tidak hanya pada saat tahapan pemilu saja, di luar itu koordinasi itu sudah dilakukan. Tapi memang hasilnya belum optimal. Jadi menurut saya di samping ada beberapa persoalan yang belum selesaikan seperti tadi, aspek kewenangan ini juga menjadi penting gitu. Ya. Makasih, masih ada kesempatan terbatas kepada satu lagi. Pak Niko, silakan. Singkat saja, Pak Dewa, karena Pak Dewa ini sudah 2 periode jadi komisioner di provinsi, pernah ngirim LHKPN atau membuat semacam laporan harta kekayaan gitu? Izin Pak Niko, memang terus terang saya belum pernah membuat, ya.
tetapi kami selalu berkoordinasi dengan pajak misalnya, ya, bahwa kewajiban-kewajiban itu sudah kami lakukan dan kami selalu mengeceknya. Tapi khusus untuk LHKPN memang sampai sejauh ini belum. Prof. Komar, silakan kalau ada klarifikasi singkat. Makasih. Saya lihat riwayat hidup Anda ini bagus ya, prestasinya banyak. Mengapa Anda tidak milih perjuangan rakyat lewat partai politik saja, tidak jadi KPU gitu? Ya. Terima kasih Prof. Jadi begini, saya punya pandangan ya, dan itulah pilihan hidup saya. Jadi saya aktif di dunia mahasiswa itu sejak tahun 90 ya, bahkan sebelum itu ya. Jadi saya ingin mengawal ini secara konsisten sepanjang saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk itu. Nah kemudian sebentar, konsistensi itu kan pada nilai cita-cita, bukan pada kendaraan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa sudah cukup banyak ya, di samping pilihan ya, saya melihat sudah cukup banyak masyarakat maupun rekan-rekan seangkatan kami yang sudah terjun ke dunia itu. Jadi saya menganggap bahwa penyelenggara ini juga bagian dari proses kehidupan dalam kenegaraan kita yang juga penting gitu. Jadi sampai sejauh ini saya berpandangan seperti itu. Jadi bahkan saya nanti berpikir ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan, setelah itu mungkin kita akan lebih banyak meneliti tentang pemilu, menulis dan sebagainya. Kebetulan saya merintis satu perpustakaan kecil ya di rumah kami tentang aspek. Oke, satu lagi. Salah satu CV Anda ini kan Anda aktivis di samping pengurus keagama juga GMNI ya, dan di Bali memang relatif kan memang dominan ya aspirasi ormas partai yang berafiliasi ke sana. Gimana Anda menjaga independensi sebagai mantan aktivis? Karena GMNI kan dekat dengan PNI, dekat PDIP gitu. Begini Prof, menurut saya ya, selama saya menjalankan tugas ya sebagai anggota maupun ketua KPU, jadi aspek integritas itu sangat penting. Jadi integritas itu melahirkan kepercayaan ya. Jadi sejauh ini kami berkoordinasi dengan semua pimpinan partai politik, karena saya di Bali tentu yang ada di Bali. Nah ketika kemudian terjadi satu persoalan, tentu konstitusi maupun peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi pegangan kami. Oleh karena itulah seperti tadi Prof. Saldi, Ibu Betty juga menyatakan ya pada saat tertentu kami juga digugat begitu. Jadi tidak kemudian karena pertemanan lalu aspek-aspek kelembagaan ini terabaikan ya. Jadi kami memegang prinsip itu, dan salah satu indikator adalah bagaimana kita menjalankan tugas, kemudian bagaimana kemudian proses berjalan ya. Kemudian secara pribadi pun kita tidak dipersoalkan jika memang ada persoalan itu adalah murni masalah tugas kelembagaan. Kalau saya yang paling pokoknya adalah integritas, Rob. Ya. Menurut saya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu ya, ini persoalan integritas. Jadi bagaimana kita tidak kemudian menyalahgunakan ya posisi maupun kepercayaan di dalam kita menjalankan kepercayaan yang diberikan. Oke, terima kasih. Dari pemantau ada yang mau klarifikasi, pertanyaan segala macam? Tidak ada ya? Ini masih ada 4 menit. Pak Dewa, ini pertanyaan terakhir dari kami, standar. Kalau Pak Dewa terpilih salah satu dari 7 anggota KPU RI, itu kan masih ada 6 orang lagi temannya di luar Bapak ya. Dari 35 orang itu siapa sih sebetulnya yang Bapak anggap paling oke untuk bekerja sama dengan Bapak sebagai anggota KPU? 6 orang lagi disebutkan tanpa perlu menyebutkan alasan. Mic-nya dihidupkan. Terima kasih. Yang pertama adalah Ibu Ida ya. Oke. Ya. Kemudian Bapak Sigit Pamungkas. Oke.
kemudian ada Wahyu Setiawan, ya. Oke. Kemudian ada Ibu Handi Mulyaningsih, Mulyaningsih ya. Ya. Oke. Berikutnya Ibu Umi, Kalimantan Barat. Umi. Ya. Oke, baru 5. Satu lagi. Jangan nunjuk Pak Widodo, nggak bisa beliau jadi yang. Enggak. Satu lagi Pak Arif. Ya. Arif Budiman. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dewa. Ini ada pernyataan, silakan Bapak baca. Kalau berkenan diisi, ditandatangani, nanti dibacakan secara terang benderang di mic itu. Silakan. Ada bawa pena ya? Silakan Pak Dewa. Ya. Diisi dulu, dibaca dulu, diisi, baru ditandatangani dan bukan, diisi dulu baru dibaca, baru tandatangani. Silakan dibacakan. Baik, izin saya baca, Prof. Surat pernyataan saya yang bertangan di bawah ini, nama lengkap Idewo KD Wiyarsa Raka Sandi, nomor 88 KPU, alamat Jalan Bedahulu, nomor 10 Denpasar, Bali. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPRI sebagai penyelenggara pemilu, yang membuat pernyataan Jakarta 24 Januari 2017, Idewo KD Wiyarsa Raka Sandi. Terima kasih Pak Dewa atas waktunya, dan kami sangat menghargai waktu Bapak bisa memenuhi sesi wawancara ini, dan setelah ini bisa kembali ke kegiatan semula sembari menunggu perkembangan dari tim seleksi. Kita sudahi sesi pertama hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.